Salam. Bagas Gorani Nebata Bapa. Amin. Yang kami hormati Bapak Inang, pemuda, Tunai pimpinan majelis, Pakon majelis nadong di jematon, Sadarion, Saudo, Marpesta, Sekolah Minggu, Alani Ai, Bani Nasiam, orang tua nami, ase dukung itama program ni saya sidiaon. Jana aktif ma komisaris sekolah minggu na di sektor ni masing-masing. Ase boy mardalan program ni sekolah mingguon. Aksi kasih terakhir ta ema tanggal 14 Juni. Alani kita lau memasuki tatanan kehidupan baru yang diprogramkan pemerintah. Jadi setelah kita melaksanakan program pemerintah Stay at Home, Sonari, dilanjutkan pemerintah program sesuai tatanan kehidupan yang baru. Jadi dikenal neonormal mulai Juni. Demikian pula di dalam gereja kita akan memasuki tatanan kehidupan yang baru pula. Jadi Ubani Hita, Jemaat GKPS Pasaronom, ase dijalankan hita sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ala niai ubata ganup anggota Kuria Jematon untuk menjaga keseimbangan keuangan ta diurupi tama penggalangan ta setiap minggu ini melalui pimpinan sektor masing-masing atau langsung Ubani Bendahara Jemaat GKPS Pasaronom. Jadi terima kasih ma. Salam, selamat beribadah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon, kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan memohon. Kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta mementapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 tambah 4. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Kami puji dengan riang
Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Maha Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Oleh karena rahmat-Mu, baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat 1 tambah 2 tambah 4. Ajaib benar anugerah pembaharu hidupku. Petang itu, Diki sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka membuat PR yang banyak?
pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kering, tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata papa yang menelpon. Katanya teman papa, Pak Anton akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya. Menyediakan minum, memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu papa pulang dari kantor. Ada-ada saja, kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa bermain ke rumah Herman dong, pikir Ricky agak kesal. Tetapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai, Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas. Terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria bersebaya papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, papa belum pulang, tetapi katanya om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minum dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah. Tadinya aku mau main ke rumahmu, tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan Om jamin tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky menyandingkan dahi dan bertukar pandang dengan Herman. Maaf, Om ini pekerjaannya apa? Tanya Herman, ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tetapi masih belajar jadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa, Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang berbahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi guru bisa tahu sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Karakter guru juga bermacam-macam. Tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya. Bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk dengan sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul. Lebih baik kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk di sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol dan mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Jawab Ricky. Semua mata pelajaran penting, tetapi yang terpenting adalah pelajaran agama Kristen. Pelajaran itu harus kita praktekkan. Tuhan mengasihi, ya kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong, ya kita juga menolong orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah,
Asih juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Riki pulang, maka Riki dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton itu mengajar di mana? Tanya Herman kepada Riki. Riki mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada papa. Malam hari, Riki bertanya, Om Anton itu mengajar di mana? Apakah dia guru SD? Dan mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik? Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajarkan jemaat, tetapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa, dan Riki mengangguk. Kembali kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat 1 tambah 3. Ikut dikau saja Tuhan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sonari masuk mengita umbani acara khusus, napa lobe mambasa tonah pimpinan pusat GKPS, napa duahon puisi, napa tuluhon atap dong ting-ting tambahan, napa opatkon tonggo pangapition. Tonah ni pimpinan pusat GKPS. Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS. Pimpinan pusat GKPS Eporus Pendeta Martin Rumanjapurba MSI, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Urip Munte. Pematang siantar 31 Mei 2020. Nomor 211 garing tolu garis datar PP
garing 2020. Lampiran kosong hal tonah ni pimpinan pusat bani pesta Sekolah Minggu GKPS tahun 2020. Nani hormat haganup kuria GKPS bani ianan nibei. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur marhasoman hagogohon ni tondui na passing. Ipestahon hita do sadarion dua pesta bagal. Aima parohni tondui na pasting atape Pentakosta pakon pesta Sekolah Minggu GKPS. Do muhunjin padoson nami ma piga-piga tonah nagabe parhitian nami manise na siam kuria nahi naholongan ni Tuhan. Terlebih ganup dakdanak Sekolah Minggu GKPS. Na parlobei pesta Sekolah Minggu GKPS sekaligus pesta parohni tondui na passing nai pestahon hita sadarion. Inma nagabe parhitianta makamalaskon horja ni tondui na passing itongah-tongah ni kuria ni Tuhan sonai homa mardingat hidup niuhur ni Tuhan na pajongjongkon seksi Sekolah Minggu GKPS mamuka humbani tahun 1960 na salpu sadarion patut do dingatonta ganup marhasoman uhur na martarima kasih. Panorang atap masa sanggah hadak dana konta marsikolah Minggu nalang tarsirang janah dihut manutuhun sunaha hajongjungonta nuan. Talupdo hita martarima kasih homa hubani haganup guru-guru Sekolah Minggu GKPS nalang marnaloja manaburhon hatani naibata hubatta. Napaduahon pesta sadarion sihol dohoma pagol pahon hita khusus ni selaku orang tua. Paboa dakdanak ay masih bere-bere ni naibata hubatta. Janah harga tumangdo sediaon ilobei ni Tuhan. Halanyai ningon do tetap ibere hita perhatian tanagok dopak dakdanak Sekolah Minggu janah mendukung ganup horja pangidangion hubani sidea. Asidas sidea hubani panandayon na sitong dopak Yesus. Napatuluhon hubani na siam dakdanak Sekolah Minggu GKPS pagol paon nami manasiam ase tongtong pokput marlajar martonggo sonai homa manombah Tuhan ase lambin marbagal na siam ibagas pambobayon ni apa gogoh ni tondui na passing. Laho meraih cita-cita apa masa depan na siam. Selamat pesta Sekolah Minggu na pa-52 honma pakon selamat Pentakosta ma hubani na siam haganup. Tondui na passing ma manramotkon mapargogohi sonai huma pahisahkon uhur na siam mandalani pargoluhan apa haganup na masa khusus ni dampak pandemik COVID-19. Salam Pakon Tonggo, Pimpinan Pusat GKPS. Pendeta Martin Rumanja Purba, Eporus, Pendeta Dr. Paul Urip Munte, Sekretaris Jenderal, masing-masing itandatangani. Sonaima, terima kasih. Lima 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal nama-Mu dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana.
52 tahun sudah sekolah minggu GKPS Pintaku. Teruslah menjadi garam dan terang dunia, guru-guruku. Lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari bumi. Saat ini duniaku diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah saja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah saja. 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohon supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, engkaulah segalanya dalam hidupku. Ting-ting tambahan bata bani sadarion na parlobe. Sadarion kebaktian minggu ta aima pesta ulang tahun sekolah minggu GKPS tapi minggu Pentakosta. Raniai untuk menambahkan sekolah minggu berhita magalanganta gatihni siduahta kepada subani pengurus sekolah minggu tapi komisaris sekolah minggu bagi tiap-tiap sektor. Tapi dibagi kita secara taken less. Napa dua hon? Aksi kasih napa tuduh lihon dibagi kita do ibani minggu tanggal 14 Juni 2020. Rencana kita ipukah mulai jam 11. Marianan i gereja GKPS Pasaronom. Dan honma aksi kasih naparpudi. Nalaho kita memasuki phase new normal, menghubungi protokol kesehatan, menghubungi pemerintah saja nih. Mengihut pertongguan pengapohan, aima irumahni Bapa jadi Amanda Manik, nih pemasa kita bani hari Senin, 1 Juni 2020, pukul 20 WIB, ATP jam 8 Min. Tunaima ting-ting tambahan. Terima kasih mahubat akan umpan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Bapa Surgawi kami panjatkan kepadamu pada pagi hari menjelang siang hari ini, di mana kami masih boleh beribadah secara online ya Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kami Bapa, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, terusus jemaat GKPS Pasar 6 Lubuk Pakam Barat. Bapa di surga, terima kasih juga Bapa, Engkau telah menjaga sepanjang malam tidur kami dan telah membangunkan kami dengan penuh sukacita. Dan kami sudah beroleh kekuatan dan tenaga baru. Dan kami boleh menghirup napas kehidupan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami masih mau berdoa ya Bapa, buat kesehatan para jemaat-Mu terusus di GKPS Pasar 6. Di mana kami sudah lama tidak berjumpa dengan saudara-saudara kami yang terkasih Bapa, dikarenakan ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah saja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami
yang tidak kami dapat sebut namanya satu persatu. Jikalau mereka menghadapi persoalan dan pergumulan kehidupan Bapa, biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan, menghibur dan menguatkan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tetap bersuka cita walaupun menghadapi pergumulan dan dapat menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, begitu juga terhadap kami. Bapa di surga, bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan sembuhkan mereka melalui obat yang mereka makan. Jamah mereka ya Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas tabib. Untuk itu Bapa, kami yakin dan percaya, jikalau di luar sana banyak saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan Yesus angkat penyakitnya, biar mereka tetap bersuka cita di dalam nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga masih mau berdoa pada saat ini, yaitu pesta sekolah minggu GKPS yang ke-52 tahun. Bapa di surga, begitu umur yang sudah cukup tua Tuhan, biarlah kiranya anak-anak-Mu sekolah minggu GKPS, terkhususnya jemaat GKPS Pasar 6 Bapa, tetap bersuka cita di rumah mereka Bapa, dimanapun mereka beribadah, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kami beberapa bulan yang sudah lalu. Biarlah kiranya Tuhan tetap pimpin hidup anak-anak sekolah minggu kami. Dan bagi guru dan pengurus sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan rejeki, berikan roh hikmat bijaksana, agar di dalam mengajar dan membimbing mendidik anak-anak sekolah minggu, kami beroleh sukacita yang pada daripada Tuhan, dan kami tetap memiliki roh hikmat bijaksana yang daripada-Mu. Bapa di surga, di mana pada saat ini kas sekolah minggu yang minus ya Tuhan, biarlah di dalam pengisian kas sekolah minggu, kami mau melanjutkan perjalanan kami Bapa, guru, pengurus dan pengurus sektor. Biarlah kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran buat orang tua kami, agar orang tua kami boleh memberikan apa yang kami mohonkan kepada mereka ya Bapa, untuk mengisi kas sekolah minggu kami. Berkati pekerjaan tangan orang tua kami ya Tuhan, agar mereka juga boleh bersuka cita memberikannya dengan ikhlas kepada kami, agar kas sekolah minggu boleh terisi dan kami sekolah minggu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh menggunakannya sesuai dengan kegiatan yang kami lakukan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Bapa, pada saat sekarang ini turunnya Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Biarlah Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap bersyukur Tuhan dengan turunnya Roh Kudus. Kami tetap terhibur Bapa. Engkau menjanjikan kepada kami pada saat Engkau mati, bangkit, naik ke surga, dan Engkau sekarang turun ya Tuhan. Engkau sudah menyiapkan tempat bagi kami orang percaya. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah kami selalu bersuka cita, menyebut nama-Mu, memanggil nama-Mu dan berseru ya Aba ya Bapa. Bapa di surga, pada saat ini juga kami masih mau berdoa buat keluarga, lepas keluarga, para PHMJ kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga Bapak Poranger kami, keluarga Wakil Poranger, keluarga Bendahara, begitu juga keluarga Bapak Sekretaris. Bapa di surga, berikan mereka roh hikmat bijaksana, berikan mereka kesehatan dan rezeki ya Bapa. Biarlah kiranya mereka dapat menjalin persaudaraan dengan persatuan yang kokoh Bapa, untuk membangun kegiatan di gereja kami ini ya Tuhan, di gereja GKPS Pasar 6 yang begitu indah dan megah gedungnya Bapa. Biarlah juga jemaatnya, anak-anak-Mu yang selalu setia kepada-Mu Bapa, selalu mendukung kegiatan PAMJ yang baru saja diangkat. Bapa di surga, kegiatan PAMJ juga masih sedang berlanjut Bapa. Direncanakan pada tanggal 14 Juni akan diadakan aksi kasih yang ketiga. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan juga membukakan para jemaat kami,
majelis kami yang memberi. Biarlah kiranya mereka dengan sukarela memberi Bapa, agar PAMJ juga bisa memberikannya kepada keluarga demi keluarga jemaat GKPS Pasar 6 yang membutuhkannya. Biarlah yang memberi dan yang menerima bertambah berkat sukacitanya Tuhan. Terlebih buat keluarga PAMJ, biarlah kiranya Tuhan semakin kuatkan mereka Bapa, semakin pererat persaudaraan mereka di antara suami istri juga Tuhan, agar di keluarga mereka juga boleh menjadi contoh buat anak-anak, terlebih buat kami jemaat-Mu di GKPS Pasar 6 Lubuk Pakam Barat. Bapa di surga, kami juga nanti akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Situa Pardamaian Purba. Bapa di surga, Dia adalah orang biasa Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, jikalau Roh Kudus-Mu menyertainya, Engkau pasti akan mengajarinya, Engkau tidak akan mempermalukannya Bapa. Urapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang ia firmankan, agar apa yang ia beritakan, itu boleh kami jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami yang mendengarnya boleh mendapat berkat ya Bapa. Berkati pekerjaan tangannya Bapa, berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan, agar mereka juga tetap bersuka cita. Bapa di surga, di sini juga kami masih mau berdoa buat para lansia yang ada di gereja GKPS Pasar 6 Bapa, di mana jikalau kekuatan mereka Bapa, tenaga mereka berkurang ya Tuhan, mungkin saja tenaga mereka kurang, pendengarannya kurang, penglihatannya kurang. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan pemimpin hidup kami yang selalu memimpin dan menolong orang tua kami Bapa. Tuntun mereka di masa tuanya Bapa, agar mereka selalu berserah diri hanya ke tangan pengasihan Tuhan saja. Bapa di surga, begitu juga Tuhan Yesus, terusus di sini kami mau berdoa buat keluarga Eko Sumbayak, di mana Yuyun yang sedang hamil tua ya Bapa, biarlah pada saatnya nanti ia akan melahirkan, ia beroleh kesehatan dan keselamatan Bapa. Berikan juga kesehatan kepada Eko Sumbayak ya Bapa sebagai kepala rumah tangga yang baru, agar ia juga boleh memimpin istrinya dengan penuh sukacita ke jalan terang kasih Tuhan. Tambahkan berkat kasih karunia-Mu kepada keluarga Eko Sumbayak ya Tuhan. Bapa di surga, banyak doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu, tapi kami tidak dapat merangkainya satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, kami sudah mendengar tadi dari Ting-Ting bahwa akan dimulai nanti pertengahan bulan Juni beribadah kembali di rumah bait suci Tuhan. Sungguh berita yang sukacita Bapa. Biarlah kami boleh berkumpul bersukacita Bapa. Kami sudah rindu bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah kiranya itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan, dengan berfirman saja Engkau, maka semuanya akan terjadi Bapa. Untuk itu Bapa, berfirmanlah Engkau bagi keadaan dunia ini Bapa terhadap virus corona, agar biar kiranya kami boleh beribadah dengan penuh sukacita di bait suci-Mu. Bapa di surga, biarlah apa yang kami butuhkan pribadi lepas pribadi, Engkau sudah mengetahuinya dan Engkau pasti akan mencukupkannya kepada kami Bapa. Biarlah pada hari ini Engkau mencukupkan apa yang paling kami butuhkan Tuhan Yesus. Tapi biarlah kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu, agar kami kudus dan kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa, jangan kehendak kami jadi. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 tambah 3. Tuhan
Untuk firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami sapa dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu pada hari ini. Karena kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dalam memperingati hari ulang tahun Sekolah Minggu GKPS dan Pentakosta. Berfirmanlah Engkau Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, menghayati, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah kami Tuhan beserta doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu semua sehat-sehat kan? Aku sampaikan salam sehat buat kita semua. Terkhusus buat sekolah minggu yang hari ini hari ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Puji Tuhan, aku senang dan aku yakin buat anak-anak sekolah minggu seluruhnya yang sudah sejak tadi pagi bangun tidur, berdoa, mandi, dan sekarang sudah bersiap di dalam ibadah bersama orang tua di tengah-tengah keluarga. Untuk beribadah, dan tadi sudah didengar puji-pujian, puisi dari teman-temanmu yang mengisi ibadah kita, acara ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Aku yakin anak-anak sekolah minggu sudah memegang Alkitab yang sudah berada di depannya dan membuka, dan kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Kudus membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Kristus, yang setia bersama gereja
untuk beribadah? Saya mau bertanya, selain hari Minggu, pada hari ini kita beribadah, kita hari ini merayakan apa? Ada yang tahu? Nah, lihat, coba kalender yang ada dari gereja, mungkin tergantung di dinding, yang ada di rumah kamu. Sudah dilihat, adik-adik? Ya, hari ini hari apa? Ayo. Ya, sekarang kita memperingati turunnya Roh Kudus, atau sering disebut Pentakosta. Betul kan? Sudah dilihat? Ya. Ada yang tahu artinya, adik-adik? Artinya hari ke-50. Jadi inilah dia peristiwa Pentakosta itu. Turunnya Roh Kudus. Jadi di sini adik-adik terlihat pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul berikut dengan hamba-hambanya yang datang dari berbagai macam daerah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sejak turunnya Roh Kudus, murid-murid yang berkumpul ini pergi ke seluruh penjuru dunia. Mereka memberitakan Injil dengan berbagai bahasa. Hasilnya kita lihat sekarang. Ada bahasa Alkitab berbahasa Simalungun. Inilah yang kita maknai sekarang sebagai hari lahirnya gereja. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bisa nanti adik-adik baca secara lengkap dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Lalu adik-adik sekolah minggu, apa hubungannya hari Pentakosta dengan firman Tuhan yang kita baca tadi? Barusan kita baca tadi. Adik-adik sekolah minggu, ketika orang Israel keluar dari Mesir, ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Musa, yang selalu menyertai mereka di perjalanan adalah Roh Kudus. Roh Tuhan yang membuat bangsa Israel digambarkan dua peristiwa yang kita baca tadi, yaitu pertama di ayat yang ke-13, seperti kuda melintasi padang gurun. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, gurun pasir mungkin adik-adik semua sudah mengetahui. Di sana sudah jelas barang tentu namanya gurun pasir, sudah pasti banyak pasirnya. Kemudian yang paling jelas di sana tidak ada air. Dan juga banyak binatang-binatang. Adik-adik yang sekolah minggu yang kasih dalam Kristus Yesus. Nah, tentu banyak rintangan dan tantangan bagi setiap makhluk hidup
terkhusus kuda ini. Apabila kuda ini tidak mengikuti apa petunjuk atau arahan atau bagaimana dia untuk melangkah, kuda ini akan mengalami banyak rintangan. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-13. Apabila kuda ini patuh dan turut pada penunggangnya yang menaiki ini, dia akan selamat dan tidak celaka. Adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan kita. Kalau kita patuh kepada orang tua, patuh kepada Tuhan, terlebih kepada Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, kita akan selamat. Yang kedua, di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Anak-anak sekolah minggu yang kukasihi di dalam Kristus Yesus, pada zaman Alkitab, peternak pada waktu itu memiliki ratusan bahkan ribuan domba. Tentu domba-domba ini membutuhkan makanan dan minuman. Gembalanya senantiasa memberi kehidupan kepada domba-dombanya, memperhatikan apa dia lapar, apa dia haus, dan melindunginya dari binatang buas seperti serigala. Itulah pemimpin atau gembala yang baik. Nah, di dalam hidup kita juga ada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada di sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini mau mengajak adik-adik semua di masa-masa seperti ini yang kita alami pandemi COVID-19, agar adik-adik sekolah minggu semua walaupun stay at home tetap rajin belajar. Dengan mengerjakan PR yang diberikan guru kalian masing-masing melalui tugas online. Aku yakin anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak ada yang bolos. Semua PR pasti dikerjakan karena anak-anak sekolah minggu GKPS Pasar Anam ini semua rajin-rajin, semua baik-baik, semua pinter-pinter. Yang kedua yang diinginkan, yang dimaui firman Tuhan pada sore hari ini adalah, ini yang paling penting, rajin membaca Alkitab dan berdoa. Agar roh Tuhan, terlebih pada hari ini, hari Pentakosta, menuntun adik-adik sekolah minggu untuk selalu berbuat baik, mengasihi orang tua, mengasihi
abang, kakak, adik, dan teman-teman semua. Berdoalah agar Roh Kudus senantiasa menjaga, melindungi dari penyakit COVID-19. Dan percaya Tuhan akan selalu melindungi adik-adik semua. Kepada kita orang tua, mulailah dari anak-anak kita dan konsisten untuk terus-menerus mengajarnya dan mendidiknya agar anak-anak kita itu agar anak-anak kita tidak menjadi generasi yang hilang, tetapi menjadi generasi gereja GKPS masa depan. Kalau tidak kita, orang tua, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mau membimbing dan mendidik anak-anak kita? Selamat ulang tahun sekolah minggu yang ke-52 dan hari Pentakosta. Di akhir khotbah ini kita mau bernyanyi untuk persembahan kita di hari ulang tahun sekolah minggu GKPS. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi suri teladan bagi kami anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Di hari ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-52 Tuhan, serta turunnya Roh Kudus, kami biarlah Engkau mampukan Tuhan untuk berbuat, untuk berbicara, untuk berpikir sesuai dengan kehendak-Mu, karena Roh Kudus sudah turun untuk menyertai kami di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati semua pengurus yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Berkati pimpinan gereja kami, full timer kami Tuhan, dan pengurus harian kami, beserta seluruh majelis dan pengurus seksi, pembimbing kami, dan semua jemaat kami Tuhan Yesus, merasakan hari Pentakosta ini Tuhan, merasakan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat ulang tahun sekolah minggu. Biarlah sekolah minggu ini menjadi gereja-Mu, GKPS, masa depan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini,
Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.